Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Seperti di dalam Roma ayat 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kamu berikan tepuk sorak yang paling meriah bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau Allah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Mulut kami memuji-Mu Yesus. Kami menaikkan pujian kami. Kami meninggikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyaknya Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya.
adalah benar. Kami yakin sungguh kami percaya bahwa tidak ada yang dapat menyamaimu, melebihimu pun tidak. Di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Tiada yang sepertimu. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Bapa di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bangga punya Allah sepertimu. Terima kasih Engkau Tuhan perjanjian. Dan janjimu Engkau setia menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih buat semua pengalaman berjalan bersamamu hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi indah yang Kau berikan bagi kami umat kepunyaanmu. Bahkan bagi negeri dan bangsa di mana kami berada. Tiba saatnya bicaralah bagi kami semuanya. Roh-Mu Kudus bekerja dengan bebas pada kami baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami di Keik Yehuda maupun umat kepunyaan Tuhan di rumah-rumah masing-masing. Buat kami duduk manis di hadapan Engkau Bapa. Beri kami telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Diamkan semua suara asing, cuma suara-Mu yang kami dengar saat ini. Dalam nama Yesus. Hamba perlu kasih karunia urapan hikmat wahyu Allah, kemampuan sorga turun atasku untuk mengajar kami semuanya. Dan mampukan kami merenungkan, menghayati, menjadi pelaku firman Allah yang setia dalam perkataan maupun perbuatan. Sterilkan atmosfer di mana kami berada oleh kuasa darah Yesus. Pagari dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang siap mendengarkan firman Allah. Katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan umat Tuhan yang dikasihi di rumah-rumah duduk kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kekasih Kristus, shalom. Shalom, shalom, shalom. Selamat berhari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di tengah-tengah suasana yang tentunya masih terus dilanda dengan wabah COVID-19. Kita tidak bisa terhindar dari kenyataan itu. Dan kita harus terus bersiap, berwaspada, berjaga-jaga. Seraya yang terutama terhubung selalu dengan Bapa di sorga. Untuk itu saya ajak kita semuanya pada pagi hari ini. Kita baca dan kita dengarkan bersama dari Alkitab Perjanjian Baru Yakobus pada pasal yang pertama. Ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi kebenaran firman. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, jangan dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Allah yang hidup. Haleluya. Banyak rencana, baik itu kebutuhan maupun keinginan di sepanjang awal tahun hingga saat ini, kemudian ternyata gagal memperoleh capaiannya. Bahkan mungkin harus direschedule, harus dijadwal ulang. Melingkupi kebutuhan
melingkupi keinginan. Bahkan tertunda semuanya karena gara-gara virus corona, saudaraku. Ya, kita paham akan hal itu. Bahkan gara-gara virus corona ini bisa membangkitkan emosi setiap kita. Dan siapa tahu ada banyak orang sedang berpikiran ke sana. Emosi itu ialah sebuah emosi yang diletupkan kelak. Barangkali dengan angan-angan, dengan keinginan-keinginan. Apabila kelak nanti Tuhan memulihkan bangsa ini, Tuhan memulihkan negeri ini, Tuhan memulihkan seluruh dunia. Ketika ia menghentikan wabah COVID-19, maka orang mungkin saja sedang berencana memuaskan keinginannya untuk barangkali seharian berada di mal karena sudah jenuh akibat daripada pembatasan sosial sehingga selalu di rumah saja. Kejenuhan membuat dia merasa pingin saya lampiaskan keinginan saya. Saya habisi satu hari di mal-mal, bukan saja di Sorong. Siapa tahu mau ke Jakarta, siapa tahu mau ke Singapura, siapa tahu mau berlibur ke Paris. Bahkan mungkin ada yang mau berpuas diri dengan traveling ke tempat-tempat yang dianggap terindah di dunia ini. Sah-sah saja bagi siapapun juga untuk punya keinginan, saudaraku. Itu manusiawi dan sah-sah saja. Jangankan kita, saya dan saudara, iblis dan jin-jin pun juga punya keinginan. Punya keinginan. Kalau seseorang tidak punya keinginan patut dipertanyakan. Siapa tahu itu mayat. Keinginan dimulai dengan sebuah ekspresi emosional tentunya. Dan keinginan itu tidak akan terkontrol dengan baik apabila masuk ke ranah yang bernama hawa nafsu. Ingat itu, saudaraku. Keinginan jika tidak terkontrol dengan baik, dia akan kemudian masuk ke wilayah yang bernama hawa nafsu. Di wilayah hawa nafsu, emosi akan tergenjot dengan sangat luar biasa sekali. Sehingga sinetron tentang karakter kebinatangan pun akan bermunculan di mana-mana. Itu sesuatu yang biasanya terjadi. Tentu di luar mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ingat baik-baik kekasih Kristus. Yang dikehendaki sorga ialah agar supaya tabiat dan perilaku manusia termasuk kekasih-kasih Kristus umat Tuhan. Kita di bangsa ini, kita di negeri ini harus tetap terjaga sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Sesuai dengan cetak birunya Tuhan. Itu pasti. Betapapun kita sadari godaan dan cobaan itu datang terus menerus menghantui kita. Kebenaran yang kita baca dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18 tadi itu membuka tabir hubungan antara yang namanya keinginan dan yang namanya pencobaan. Kita ambil posisi tentang wabah ini sebagai bagian dari pencobaan. Saya tetap percaya kekasih Kristus bahwa ini terjadi bukan karena kebetulan. Saya percaya ini terjadi karena didikan dan hajaran Tuhan. Khotbah dari sorga dengan judul COVID-19. Kita lihat ayat yang ke-14. Mari kita lihat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sekali lagi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada dua kata kerja yang sangat berisiko. Punya dampak positif negatif. Yang satu ialah diseret dan yang satu ialah dipikat. Diseret itu pasti menyakitkan. Tidak ada yang membahagiakan ketika seseorang diseret, saudaraku. Diseret itu artinya ditarik maju bahkan secara paksa, ditarik dengan paksa. Itu namanya diseret. Tapi kalau dipikat itu mengasihkan, saudaraku. Tapi juga menyusahkan. Kalau yang tadi diseret itu menyakitkan. Tapi kalau dipikat itu mengasihkan. Tapi juga menyusahkan. Wow, ya.
Dipikat artinya kita terpancing, kita tertarik, kita jatuh cinta. Itu arti kosakata daripada dipikat. Itu sebabnya saya katakan tadi, mengasihkan tapi bisa menyusahkan. Di mana kata-kata menyusahkannya? Salomo merangkainya dengan sangat luar biasa dalam Amsal pada pasal 6 ayat 25. Bagian akhir dia bilang begini, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Mohon maaf buat kaum wanita. Tentunya ini disampaikan sebagai teguran kepada kaum pria, kaum lelaki. Agar supaya jangan terpikat oleh bulu mata seorang wanita. Tentu juga bukan istri atau kan pacar di dalam Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak sepatutnya kita dekati. Karena sesungguhnya mereka menawarkan dirinya untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari saudaraku, ada sebuah ketidakobjektivitas manusia, ketidakjujuran manusia, ketidakadilan manusia ketika kita bicara tentang hal pencobaan dan hal keinginan ini saudaraku. Kenapa demikian? Karena kita kemudian merasa bahwa Tuhan yang pantas, Yesus yang pantas didudukan di kursi terdakwa. Ketika pencobaan itu datang, ketika masalah itu datang, kita selalu saja menggara-garai Tuhan. Dan kita bilang ini gara-gara Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Di mana janjinya setia menyertai aku sampai kesudahan alam. Di manakah keadilannya? Dia berjanji dia akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saya orang yang beribadah, saya umat yang percaya Kristus, saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya kingdom citizen, warga kerajaan sorga. Tapi kenapa Tuhan Yesus saya harus mengalami semuanya ini? Pencobaan ini datang menerpa kehidupan saya. Saya mau beritahu buat saudara, kita terlalu prematur untuk melepaskan tuduhan, mendudukkan Kristus di kursi terdakwa. Kita lihat ayat 13, mundur satu ayat. Kita lihat di sana. Ini kebenaran firman yang tidak pernah berubah kapanpun sampai Yesus datang. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Perhatikan, jangan bilang pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sangat jelas. Ayat 13 mementahkan kebiasaan manusia yang kemudian menempatkan Kristus di kursi terdakwa. Mementahkannya dengan sangat jelas. Tapi kan pendeta berkata bahwa COVID-19 adalah judul khotbah dari Tuhan kepada manusia untuk menghajar dan mendidik. Nah, saya mau beritahu, hajaran dan didikan itu ya. Tetapi selebihnya daripada itu, ia bisa mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ketika sesuatu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya cuma satu. Bukan supaya kita diterpa oleh murka Allah. Catat baik-baik. Kalau kamu anak kerajaan, kalau kamu murid Kristus, maka dengarkan baik-baik seperti khotbah saya berapa minggu yang lampau. Kita sedang masuk dalam sekolahnya Tuhan. Dan kita sedang menghadapi ujian semester. Hanya murid dan mahasiswa yang tahu statusnya. Dan dia tahu diri bahwa dia sedang menghadapi ujian semester. Punya tujuan supaya dia naik kelas. Supaya dia pindah kelas. Itu sangat-sangat jelas saudara kekasih Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita tangkap baik-baik untuk tidak menuding Tuhan dengan sembrono dan dengan sembarangan melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi saat ini. Saudara kekasih Kristus, salah satu bukti dari kebenaran yang di atas itu dapat kita simak. Kita buktikan lagi
dengan ayat kebenaran firman yang lain. Sehingga kita tidak kemudian secara sembrono dan sembarangan terus mempersalahkan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita akan lihat di sana apa yang terjadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Pertanyaannya sederhana. Kalau Dia bilang pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Yesus akan berikan kepadamu dan kepadaku pertolongan. Lalu kalau Dia mau menolong kita, ngapain Dia mencobai kita? Tentu jelas ini semakin mementahkan dasar pikir banyak orang untuk menyalahkan bahwa Tuhan yang memberikan cobaan ini. Ada kasta yang lain, ada komunitas yang lain selalu suka menggemakan bahwa cobaan ini datang dari Tuhan. Cobaan ini datang dari Tuhan. Hai orang-orang Kristen, umat percaya Kristus, warga kerajaan, kekasih-kekasih Kristus di rumah-rumah atau dimanapun Anda berada. Dengarkan baik-baik. Justru ketika pencobaan itu datang, termasuk tadi Alkitab berkata karena keinginan diri sendiri kita, Tuhan tampil bersinar, menolong saudara dan saya. Kalau Dia yang mencobai memangnya dia memang tidak ada kerjaan sehingga Dia mau melakukan itu bagi kita. Persoalan besar yang ada dalam pergumulan kita adalah bagaimana kita mempersepsikan pencobaan itu. Bagaimana kita memandang, kita mempersepsikan setiap pencobaan. Kekasih Kristus percaya akan hal ini. Asalkan hidupmu benar karena kamu ada dalam kebenaran. Asalkan kamu anak Tuhan benaran, maka dengar baik-baik. Pencobaan adalah karpet merah yang digelarkan oleh sorga buat saudara dan saya. Untuk kita berjalan di atas karpet merah itu. Untuk kita menuju ke penghujung karpet merah itu. Supaya kita terima mahkota saudaraku. Sekali lagi cobaan adalah karpet merah yang digelarkan oleh sorga. Buat saudara dan saya kita berjalan di atasnya. Menuju ke penghujung karpet merah. Untuk kita terima mahkota. Dan mahkota itu bernama mahkota pencobaan. Wah, luar biasa sekali. Makanya seringkali saya katakan berdasarkan Filipi 1 ayat 29. Penderitaan itu adalah pesawat supersonik terbaik yang disiapkan dengan nomor penerbangan F129. Di mana orang-orang percaya menumpanginya untuk terbang menuju ke tahta Bapa. Tepatlah ini saudaraku, ya. Tepatlah betapa luar biasa. Jadi waktu kita dicobai, saudara kekasih Tuhan, kita harus tahu tentang rambu-rambu kebenaran firman tadi. Sehingga ketika kita betul-betul hanya berharap tanpa menyudutkan Tuhan. Pada posisi yang tadi saya katakan salah adanya, kita percaya niscaya Tuhan hadir menolong saudara dan saya. Mendampingi saudara dan saya dalam menghadapi masalah dan persoalan. Lihat ayat yang ke-12 dari bacaan kita. Berbahagialah, lihat ini luar biasa. Satu-satunya kata dan ayat yang tentunya mungkin bertolak belakang dengan ajaran-ajaran manapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Terima mahkota kehidupan. Makanya tadi saya katakan pencobaan adalah karpet merah dari sorga yang digelar buat saudara dan saya.
kita berjalan di atas karpet merah pencobaan itu, supaya di penghujung sana kita terima mahkota kehidupan. Wow, luar biasa sekali. Biasa kan sudah dikatakan, dan itu menjadi jargon-jargon rohani yang betul, bukan jargon rohani yang sesungguhnya sekedar jargon-jargonan yang sial, yang tidak mengandung makna. Sudah sering kali dikatakan, di balik penderitaan ada kemuliaan, di balik salib ada mahkota, di balik peperangan ada kemenangan. Haleluya. Betapa luar biasa. Haleluya. Nah, jika demikian saudara kekasih, kita harus tahu apa yang membuat kita kemudian tegar, kokoh, kuat, tangguh. Sehingga kita disebut orang-orang yang berbahagia, bertahan dalam pencobaan. Apa kiat-kiat jitunya? Nah, ada satu hal, syarat utama yang harus kita jaga dalam standar hidup kekristenan kita. Di tengah-tengah kegalauan yang sedang melanda dunia lewat dampak COVID-19. Yaitu apa? Jangan pernah dilupakan hal ini. Yaitu kemana arah kiblat kamu waktu kamu dicobai. Jangan pernah lupa waktu kita dicobai, jangan pernah lupa arah kiblat kita. Karena arah kiblat itulah yang akan menentukan tingkat kelayakan saudara dan saya menerima mahkota kehidupan itu. Sekali lagi, karena yang menentukan tingkat kelayakan untuk terima mahkota itu ialah arah kiblatmu. Arah kiblat saudara dan saya. Orang Kristen punya kiblat. Oh ada saudaraku. Kekristenan punya kiblat saudara kekasih Tuhan. Kita punya kiblat. Kita punya kiblat. Untuk memberikan penghiburan kekuatan kita baca dulu Mazmur 121. Seluruhnya kita baca. Supaya menjadi lebih terasa nyaman, terbahagiakan. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlalap. Sesungguhnya tidak terlalap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Ini memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Sehingga kemudian jangan kita merasa terusik keimanan kita apalagi menggadaikannya. Hanya gara-gara kita dicobai saudaraku. Jangan pernah ragukan itu sedikit pun. Tadi saya bicara ke arah mana kiblat kita. Itu akan menentukan tingkat kelayakan kita menerima mahkota kehidupan. Kiblat dalam bahasa Alkitab yang diambil dari kata Ibrani itu derek. Kalau Arab itu kablu atau kublah, arah, mencium. Nah, memang apa betul kekristenan mengenal juga kiblat? Ya, sampai hari ini pun kekristenan punya kiblat saudaraku. Ya, kekristenan punya kiblat. Dan semua orang percaya kepada Yesus bukan baru tahu kiblat dari orang lain. Dengarkan baik-baik saudaraku. Sejak 1000 tahun, 1002 tahun sebelum Yesus lahir. Yaitu pada saat Raja Daud. Ketika dimulai dengan dia membangun yang namanya Kemah Daud, Pondok Daud. Di mana tabut Allah ditaruh di situ. Sejak itulah kiblat dikenal di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel sejak pada zaman Raja Daud, dengarkan baik-baik waktunya supaya kita kemudian tidak merasa kita copy paste orang lain. Waktunya yaitu
tahun 1002 sampai tahun 900-an waktu Raja Daud menjadi raja atas Israel. Bukan atas Yehuda. Atas Yehuda di Hebron, tapi atas Israel. Di Yerusalem. Maka dengarkan baik-baik, sejak saat itu Israel berkiblat ke Yerusalem. Pada masa Daniel, pada masa dibuang ke Babel, pada masa Nebukadnezar, semua mereka, Nehemia, semua mereka kalau berdoa kiblat ke Yerusalem. Arah kiblat harus benar. Yerusalem, Yerusalem. Bahkan sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, tentu setelah Yesus terangkat naik ke sorga, maka dengarkan, orang-orang Kristen mula-mula juga karena kebiasaan Yahudi, mereka pun berkiblat ke Yerusalem. Sebelum sekali lagi Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Jadi kiblat bukan sesuatu barang baru buat orang Kristen, buat orang percaya. Ya. Termaknai sungguh kata ini dari begitu banyak ayat Alkitab. Tapi saya ambil satu ayat saja, 2 ayat dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Lihat, aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Nah, ke arah bait-Mu. Arah tadi saya katakan dalam bahasa Arab kablu atau kublah. Ke arah bait-Mu. Berkiblat ke sana saudaraku. Sangat jelas sekali. Tapi kekristenan setelah Kristus saudara kekasih. Kiblat kekristenan itu tidak berfokus pada yang namanya lokus. Lokus itu tempat. Tidak berfokus kepada tempat. Tetapi kekristenan punya kiblat. Sampai Yesus datang kali kedua. Kiblat kita cuman satu pribadi. Kita berkiblat kepada pribadi. Kita bukan berkiblat kepada satu lokus, satu tempat. Sekali lagi kita tidak berkiblat kepada satu objek. Yerusalem pun bukan menjadi kota kiblatnya kita. Lalu kiblat kita kepada siapa? Kiblat kita kepada kiblat yang sejati. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Baik kekasih Kristus, mari kita terus. Kita lihat ayat 12 bagian B dari bacaan Yakobus pasal 1 tadi. Haleluya. Dari bagian awal saja, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab ya, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan yang mengasihi Yesus. Yang mengasihi Yesus. Pegang kata kunci itu baik-baik. Ternyata bahwa bagaimana sikap hatimu dalam menghadapi pencobaan itu merupakan timbangan pengukur yang ikut menentukan besarnya nilai kita mengasihi Dia. Tangkap baik-baik ya. Tangkap baik-baik pernyataan ini. Ternyata bahwa bagaimana sikap hati kita saudara dan saya dalam menghadapi setiap pencobaan termasuk dalam menghadapi wabah COVID-19. Itulah yang akan merupakan timbangan pengukur dan ikut menentukan besarnya nilai mengasihi Tuhan. Ya. Artinya begini. Di saat kita terseret dan terpikat oleh keinginan, daya tangkal yang ada pada kita itu menggairahkan kita menghadirkan nyanyian cinta kepada Tuhan. Ya. Pada waktu kita semakin ditekan dan dicobai, ketika roh ketakutan mencoba menyerang kita,
Saya mau beritahu buat saudara kekasih, apa yang harus kita lakukan? Ketika keinginan mencoba memikat dan menyeret kita, apa yang harus kita lakukan? Kita punya daya tangkal. Anda dan saya punya daya tangkal. Dan daya tangkal itulah yang membuat kita menyanyikan nyanyian cinta buat Tuhan. Dan nyanyian cinta itu membuat kita terkoneksi dengan Dia. Kita kasmaran dengan Dia. Hadiratnya ada pada kita. Masalah dan persoalan lari pergi. Karena Allah menyertai saudara dan saya. Inilah yang harus menguatkan kita di hari-hari ini. Begini. Semakin dicobai, semakin cinta Tuhan. Haleluya. Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, perhatikan ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Wow, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, luar biasa saudaraku. Berarti yang Tuhan sediakan dan siapkan buat umatnya yang percaya kepada Dia, yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan, itu jauh melampaui obsesi seseorang, jauh melampaui cita-cita seseorang, jauh melampaui keinginan seseorang. Itu pasti saudaraku. Kenapa demikian? Siapa yang dapat menakar tingginya langit dari bumi? Di batas manakah seseorang bisa menentukan inilah titik terakhir dari langit itu? Kamu naik, terbang naik ke langit, ke langit, ke langit, ke langit, ke langit, unlimited, tanpa batas. Bayangkan, demikianlah tingginya jalannya Tuhan buat saudara dan saya. Demikianlah tingginya rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Dengarkan, katakan tanpa batas. Percaya itu saudaraku. Harus percaya. Memang dunia bilang ini orang gila. Dan kata-kata itu cuma datang dari iblis, produk iblis dengan pengikutnya. Dan memang akan semua kata-kata yang jelek-jelek yang dialamatkan iblis kepada kita, itu sebetulnya merupakan ekspresi iblis dan pengikutnya karena rasa sakit hatinya, rasa cemburunya. Kenapa? Karena Lucifer pernah ada dan menikmati yang namanya tinggi langit dari bumi. Jauh lebih tinggi daripada langit dari bumi itu. Lucifer pernah tahu tentang hal itu. Dia tahu jalan-jalan yang pernah dia nikmati. Rancangan-rancangan yang pernah dia nikmati. Sekarang dia tidak dapat. Sekarang manusia yang dapat. Wow. Luar biasa saudaraku. Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Kalau janji Tuhan seperti begini, kenapa banyak orang percaya berusaha meraih keinginannya dengan menghalalkan cara? Jangan saudara, itu teori Machiavelli, teori komunis. Ya. Tuhan tidak pernah melarang kita punya keinginan. Kekasih Kristus, Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya punya keinginan. Tuhan cuma mau kita kelola keinginan itu dengan dua syarat. Betapapun seringkali saya katakan, pilihan antara kebutuhan dan keinginan, keinginan harus dikorbankan. Karena kebutuhan yang haruslah menjadi fokus kita. Tapi kata keinginan yang di sini berbeda. Yang sedang Tuhan tawarkan ini berbeda saudaraku. Kita akan lihat apa rambu-rambunya bagi kita sekalian. Ya. Lagi-lagi Tuhan tidak larang kita punya keinginan. Dia kehendaki kita kelola keinginan itu dengan syarat. Yang pertama, sampaikan kepada alamat yang tepat keinginanmu dan keinginanku. Sampaikan ke alamat yang tepat.
Filipi 4 ayat 6 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tahan di situ. Perhatikan baik-baik tayangan ini kekasih Kristus. Tuhan bilang nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Disertai kata ini yang seringkali kita abaikan. Ucapan syukur. Egoismenya manusia menyampaikan keinginan kepada Allah cuma dalam syarat permohonan doa. Ini daftar list saya Tuhan. Tapi tidak pernah disertai ucapan syukur. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ucapan syukur ini bukan merupakan ekspresi daripada nurani terdalam kita pada saat jawaban itu sudah datang. Tidak punya tempat itu, salah kaprah kita. Ucapan syukur itu dia beriringan, bersamaan dengan keinginan yang dinaikkan dalam doa dan permohonan. Waktu kita mengucap syukur beriringan dengan permohonan dan doa, itu sebagai pertanda, Tuhan saya mau setuju dengan apapun. Kalau engkau tidak menjawab aku bersyukur. Kalau engkau menjawab aku pun bersyukur. Paham? Nah, tapi kita seringkali kebalik. Kita cuma berharap nanti apabila dia beri, ku bersyukur Bapa. Tapi kalau dia tidak beri, muramlah muka kita. Marah dan dongkollah kita saudaraku. Ini yang menjadi penyebab kita tidak memenuhi syarat-syarat Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi untuk punya keinginan Tuhan tidak larang. Tapi syaratnya sampaikan keinginan itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua syaratnya apa? Harus sesuai standar yang terukur. Karena Alkitab membukakan semua standar dengan sangat jelas. Lihat 1 Yohanes pada pasal 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan menurut kehendaknya. Nah ini yang sering kali kita tidak perhatikan. Kita cuman pingin kabulkanlah doa saya menurut kehendak saya ya Tuhan. Belajarlah jemaat kekasih Kristus. Kita semua. Jangan kehendakku ya Tuhan. Melainkan kehendakmu yang jadi. Itu yang harus kita doakan saudaraku. Ya. Tuhan berjanji mintalah apa saja. Maka Tuhan akan menjawab asal diminta dalam nama Yesus. Kalau begitu, minta COVID-19 berhenti, sabar dulu. Tuhan punya time schedule. Tuhan punya batas waktu. Kalau ini dia maksudkan sebagai ujian, mendidik, menghajar manusia, kan sudah saya katakan Alkitab berkata, bahwa betapapun Musa dan Samuel berdiri di hadapan aku dan berdoa, aku tidak akan menjawabnya. Ya. Kitab Wahyu berkata sudah tidak ada penundaan lagi saudaraku. Nah lihat itu. Tuhan mau agar kita tidak perlu bernafsu. Apalagi berhawa nafsu dalam mengelola keinginan. Jangan bernafsu, apalagi berhawa nafsu dalam mengelola keinginan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Next. Kamu mengingini suatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat itu, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lagi-lagi Tuhan tidak mau, saudaraku, itu kita lalu kemudian berhawa nafsu dalam mengelola keinginan. Ya, berhawa nafsu, inna nafsu. Nah, haleluya. Baik saudara, kita perlu belajar dari dua orang, papa dan anak. Yang pertama belajarlah dari Daud. Di hari tua, Daud sakit demam. Demam, bukan virus corona. Tentu. Daud demam, sakit. Kedinginan. Bagaimana caranya di 1 Raja-Raja pasal 1. Orang-orang dekatnya berkeliling Israel. Mereka melakukan kontes ratu kecantikan Israel. Mereka ingin menemukan satu wanita tercantik di Israel. Yang masih gadis, masih perawan. Untuk dibawa datang ke istana Raja Daud. Supaya bisa sekamar dengan Raja Daud. Untuk bisa memeluk Raja Daud dengan kasih cinta. Supaya mungkin demamnya bisa berkurang. Wanita itu bernama Abisak. Abisak dari Sunem. Sangat cantik sekali saudaraku. Masih muda, masih gadis, masih perawan. Tapi saya mau beritahu buat saudara kekasih. Apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab bersaksi. Satu kali pun Daud tidak menyentuh Abisak. Abisak harus sekamar terus dengan Daud. Sampai Daud meninggal, Abisak ada di istana Daud. Ratu kecantikan Israel, saudaraku. Perawan, gadis. Bagaimana Daud sanggup mengelola keinginan. Dia belajar dari pengalaman masa lalu. Dia pernah kalah dalam mengelola keinginan. Yang itu istri orang. Yang ini gadis perawan. Satu-satunya yang tercantik di Israel. Dikatakan dalam Alkitab. Daud tidak meniduri. Daud mampu memanage gejolak keinginannya. Dalam menghadapi ratu kecantikan yang bernama Abisak. Tapi saya menemukan satu nilai yang lain. Yang perlu bagi kita sekalian untuk kita tangkap. Dari bagaimana kesanggupan Daud mengelola gejolak keinginannya. Apa nilai itu? Karena saya percaya nilai kerajaan yang saya temukan di sini. Daud menghargai apa yang bukan haknya atas ratu kecantikan Abisak. Bahwa Israel tahu Abisak sekarang sekamar dengan Daud. Berarti bertambah lagi deretan istri atau gundik Daud. Namun nilai kerajaan yang ada pada Daud. Yang saya tangkap. Bahwa Daud menghargai apa yang bukan haknya. Betapapun Abisak sudah dibawa datang untuk menjadi pendamping dia. Saya percaya dia tidak akan membiarkan Abisak untuk juga memeluk. Supaya demam itu barangkali dihangatkan dengan cinta kasih. Mungkin Abisak sudahlah kamu layani saja roti bakar dan sebagainya. Tapi tidak usah ya. Dia menghargai. Ini luar biasa saudaraku. Kita perlu dalam nilai-nilai hidup yang dibangun. Kita harus menghargai, mengapresiasi apa yang bukan hak kita. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Pernah saya khotbahkan dulu. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebilah pisau pada lehermu.
bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Wow, dalam sekali saudaraku. Mana mungkin disajikan menu yang terenak di dunia. Di hadapan pemimpin hebat. Diundang dan masuk kelas VVIP. Undangan kehormatan yang luar biasa. Lalu tidak menikmati. Tapi Tuhan bilang, jangan ingin akan makanan yang lezat. Itulah hidangan yang menipu. Tapi orang ini mengundang dengan cara yang terhormat. Apakah dia punya tujuan untuk membunuh? Mungkin tidak. Tapi hidangan yang menipu. Maksudnya begini. Enaknya menu itu bisa membuat Anda mengukur dan menakar. Di mana selera hawa nafsu makan. Kita bisa ukur itu. Lihat kalau senduknya bergerak dengan cepat. Berarti selera makan tinggi. Ini namanya rakus. Kita kan tahu di situ. Itu yang dimaksud dengan hidangan yang menipu. Perut sudah terasa kenyang. Tapi masih mau terus. Makan terus. Maka kita akan tahu ini hidangan menipu. Nanti perut saya bisa pecah. Disitulah maksudnya saudara kekasih Tuhan. Nah, Salomo tidak sedang menggunakan emosinya dalam kebenaran ini. Ya. Mungkin Salomo ketemu orang tipe begini di istananya. Waktu dia ajak duduk makan bersama. Tapi saya tahu satu hal saudara kekasih Kristus. Salomo punya pengalaman yang sangat super. Sekali lagi, Salomo punya pengalaman yang sangat super. Tentang keinginan yang out of control. Keinginan yang di luar kontrol dia. Karena apa? Dia pernah punya 700 istri. Dan 300 gundik saudaraku. Pasti ya keinginan yang out of control, yang di luar kontrol akan terjadi. Mana mungkin 700 istri wanita cantik, 300 gundik wanita cantik. Nah, dia paham tentang itu. Dia punya pengalaman super tentang hal itu. Itu sebabnya maka dia tulis. Dia tuangkan lewat Amsal tadi saudaraku. Hanya semata-mata karena kesadaran Salomo yang mau dibagikan kepada kita. Seperti dia tulis dalam pengkhotbah. Semua 12 pasal kita pengkhotbah. Dia selalu tulis segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari. Segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Haleluya. Nah saudara kekasih Tuhan. Saya akan masuk pada bagian-bagian akhir dari khotbah di pagi hari ini. Leher adalah satu-satunya jembatan penghubung antara tubuh dan kepala. Tadi Alkitab berkata, taruhlah sebilah pisau pada lehermu bila besar nafsumu di meja makan raja. Leher satu-satunya jembatan penghubung antara tubuh dan kepala. Kalau Amsal tadi menasihatkan kita pada pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Dia mau nasihatkan kita begitu, dia mau bilang begini. Itu sesuatu yang ya dan amen. Saudaraku, kalau pisau dinasihatkan sebagai penangkal hawa nafsu, itu ya dan amen. Ya dan amen. Tapi bagi pertumbuhan rohani saudara dan saya, dalam menjaga dan mengawal yang namanya ina nafsu, membuat penghambat, barrier buat yang namanya ina nafsu, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terkurung dalam kotak hawa nafsu, maka kita perlu pisau itu saudaraku. Ada di leher penghubung kepala dan tubuh. Pisau apa itu saudaraku? Kekristenan punya pisau bermata dua. Tajam sekali. Tidak sekedar sanggup untuk memisahkan kepala dan tubuh. Tapi bisa memisahkan yang namanya jiwa.
bisa memisahkan hal yang terdalam yang ada pada kehidupan saudara dan saya. Pisau itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Alkitab berkata, kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ingat, tubuh ini adalah bait Allah. Rumahnya Tuhan. Gereja adalah tubuh. Kristus adalah kepala. Mulai lihat cara nyambungnya betapa indah, Alkitab luar biasa. Kita adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala. Kristus berkata serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Di mana kepala diletakkan? Di leher. Di leher. Karena itu jangan biarkan pedang roh yaitu firman Allah itu menjauh dari lehermu. Leher saudara dan leher saya, leher kita. Agar keinginan kita tetap dimanage dan dikelola dalam kontrol Tuhan. Sehingga hawa nafsu itu tersembelih. Hanya dengan tersembelihnya hawa nafsu, percayalah, kepala kita yaitu Kristus dan kita sebagai tubuhnya akan terhubung dengan Sang Bapa. Saya undang tim musik akan terhubung dengan Sang Bapa. Sang Bapa pun akan terhubung dengan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kekasih Kristus, renungkanlah kebenaran tadi. Tundukkan kepala saudara. Kami akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu. Amin. Oh, kipara basyata karala baba. Mari jemaat di rumah-rumah dengan keluargamu bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagi pujian ini. Yes. Kami percaya janji Tuhan melebihi segalanya. Sejauh langit dari bumi, sebab kasih terima kasih Tuhan.
Sekali lagi aku hendak bersyukur. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Oh, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku katakan sekali lagi dengan iman saudaraku. Lebih segalanya. Dan ku bersyukur melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Melebihi segalanya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya. Buat kami belajar percaya akan semua itu. Sehingga kami tidak ragu. Kami dimampukan memanage keinginan menurut kehendak Tuhan. Kebenaran-Mu sudah hamba sampaikan. Roh Kudus yang manis tolong kami semua baik yang berbicara maupun mendengar. Agar kami dimampukan merenungkan menghayati sungguh dan menghidupi kebenaran-Mu. Cerahkan hati pikiran kami Tuhan. Luruskan pandangan kami. Kuatkan lutut yang goyah. Kuatkan kehidupan kami yang lemah. Nyalakan api roh dalam kehidupan kami. Banjiri tanah hati kami dengan hujan-Mu. Airi dan aliri kami Tuhan. Sehingga kami semakin kuat, tangguh, kokoh kuat. Menghadapi hari-hari hidup penuh tantangan. Dan kami menjadi orang-orang yang ditentukan selalu keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bangsa ini bahkan kota di mana kami berada. Kami cuma minta Tuhan. Beri kami pengampunan atas dosa-dosa bangsa ini. Bangsa ini sudah seringkali menghujat, menghina, mengkhianati-Mu Yesus Tuhan. Kami mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Kami minta belas kasihan-Mu turun buat Indonesia. Belas kasihan-Mu turun buat Sorong ya Tuhan.
Kami mohon dalam nama Yesus. Kami percayakan tiba waktunya karena ini musimnya. Ketika mana kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan leluasa dan luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat Indonesia. Sehingga banyak lutut akan bertekuk dan lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di sorga. Kami umat-Mu dalam menghadapi wabah ini pun. Kami justru semakin diteguhkan kokoh kuat. Hidup dalam senandung nyanyian-nyanyian cinta kepadamu. Memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Perkara-perkara besar akan kami saksikan dan lihat. Terima kasih Bapa. Kami minta hikmat, kearifan, kebijaksanaan dan takut akan Allah. Turun bagi hamba-Mu Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian pula semua aparat pada tingkat tertinggi di bangsa ini yang mengitari Bapak Presiden, yang mendampingi, membantu Bapak Presiden. Sampai kepada kota di mana kami berada, Pak Gubernur di Papua Barat, di Manokwari, Bapak Wali Kota yang ada di Kota Sorong ya Tuhan, dengan seluruh aparat terkait. Biarlah Tuhan penuhi dengan hikmat dan kearifan, kebijaksanaan. Takut akan Engkau memenuhi mereka. Sehingga cuma dengan petunjuk-Mu mereka dapat melakukan dan melaksanakan apa yang harus dikerjakan bagi kemaslahatan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami umat Tuhan di bangsa Indonesia. Kami para pemimpin gereja pun kami minta ampun ya Aba akan dosa-dosa kami. Muluskanlah jalan, belas kasihan-Mu mengalir turun. Tergenapilah firman-Mu bahwa rancangan-rancangan-Mu bagi kami jauh melampaui akal pikiran kami. Sejauh langit dari bumi. Demikianlah kasih cinta dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami mendoakan mereka yang berada di garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19. Para dokter, para medis, perawat. Di mana saja ya Tuhan, di bangsa ini, di negeri ini. Tuhan tolong mereka. Kasih karunia memampukan mereka. Untuk mendedikasikan hidup mereka ya Tuhan. Bagi proses penyembuhan pasien-pasien COVID-19. Keluarga yang harus ditinggalkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tuhan hadir dalam hidup mereka, berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih terpuji nama-Mu. Biar damai sejahtera Allah melawat bangsa ini. Melawat kota di mana kami berada. Kami bersepakat dalam nama Yesus Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan. Umat Tuhan, warga kerajaan Rock Ministry Sorong. Yang berada di sini maupun di rumah-rumah. Kami serahkan di pagi ini lagi ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, mereka kepunyaan-Mu. Jaga, pelihara, lindungi dalam kasih dan cinta-Mu. Genapi firman-Mu ya Tuhan. Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Engkau menyediakan segala yang diperlukan oleh umat Tuhan, oleh jemaat-Mu. Biarlah jemaat ini kelak akan punya kesaksian-kesaksian yang hidup. Bahwa justru di masa paceklik. Luar biasa tuayan-tuayan berlipat-lipat ganda terjadi. Seperti hamba-Mu Ishak menabur di tanah kering, gersang kerontang di tanah Gerar Filistin. Waktu kelaparan melanda Filistin. Justru ia menuai berkat 100 kali lipat. Janji-Mu tentang berkat 100 kali lipat bukan untuk siapa-siapa. Janji-Mu untuk umat kepunyaan-Mu. Genapilah itu Bapa dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah sukacita damai sejahtera Allah melimpahi mereka. Rumah tangga, keluarga-keluarga. Bangunkanlah kehidupan rohani yang semakin bertumbuh subur. Supaya cinta akan Tuhan semakin membara dalam kehidupan umat Tuhan. Jangan biarkan satu pun terhilang dari hadapan Tuhan. Gara-gara kecewa, cemas, putus asa, marah, dongkol. Akan
pengalaman-pengalaman buruk yang sedang dialami di masa-masa mewabahnya COVID-19. Kami percaya kekuatan penghiburan turun bagi mereka. Perlindungan Allah akan menyertai mereka. Umat kepunyaan Tuhan. Termasuk kami hamba-hambamu yang berada di Keik Yehuda. Terima kasih Bapa. Ikat satukan kami umatmu oleh tali kasih-Mu. Biarlah kami terus menyatu dalam alam supranatural. Lewat doa pujian penyembahan. Kami akan melihat kuasa Allah akan dinyatakan. Bagi Indonesia, bagi kota, bagi tanah di mana kami berada. Diberkati, diberkati, diberkatilah umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagari dengan tembok berapi malaikatmu mengawal. Darah Yesus tutup bungkus kami semuanya. Terpujilah namamu. Lalu Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memasuki minggu yang baru. Kami percaya Engkau Bapa yang punya kesukaan. Memberkati kami anak-anak-Mu. Kekasih Kristus pun di rumah-rumah mari bangkit berdiri. Arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih yang sempurna yang datang dari Allah Bapa, anugerah limpah rahmat serta berkat, mengalir bagai hujan yang deras, memenuhi lumbung-lumbung kehidupanmu, bisnis usaha pekerjaanmu, studi anak-anakmu, pergumulan-pergumulanmu dijawab oleh kuasa Allah dalam nama Yesus. Dan pertolongan Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertai-Mu. Menyertai semua kita keluar masuk kita. Hari ini lagi sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Menjemput kita di awan-awan permai. Membawa kita masuk dalam kekekalan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati katakan bersama. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Love